Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihna fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. آه، نزل المطر في قرية، الحمد لله، اللهم صيبا نافعا. Turun hujan lumayan lebat di tempat saya. Mulai mulai saya menghidupkan laptop mulai turun hujan. Mudah-mudahan Jadi nggak mati lampu ya Ustadz. mudah mudah-mudahan. Tapi ya beberapa waktu terakhir ini insya Allah aman. Beberapa Aman waktu ya, terakhir ini pun hujan tidak ada listriknya. nggak mati lampu ya. Baik, ومع sekalian, نحن ما زلنا في صدد الكلام عن مباحث الإعراب. أليس كذلك؟ Kita masih di pembahasan seputar i'rab. وكنا تكلمنا عن التمهيد، أنواع الكلمة، أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو إلى اسم، فعل، وحرف. وتكلمنا أيضا عن علامات كل واحد من هذه الكلمات، اسم وفعل وحرف. وكنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في تقسيم الاسم إلى النكرة والمعرفة. وتكلمنا أيضا عن علامات نكرة، وهي كل اسم يقبل al. Setiap isim yang masih bisa ditambahkan al berarti nakirah. Ini dari segi ciri-cirinya. Tapi kita sebutkan juga kemarin dari segi makna. Nakirah itu non spesifik, sedangkan ma'rifah itu spesifik. Sedangkan ciri-ciri ma'rifah, kullu ismin yaqbalu al. Afan, kullu ismin la yaqbalu al. Ma'rifah itu adalah isim yang tidak bisa ditambahkan al lagi. Maka termasuk di dalamnya yang sudah ada al-nya. Maka itu sudah tidak bisa ditambahkan al lagi. Dan di sana ada 6 yang kita sebutkan kemarin. Ada al-muhalla bi al, isim yang diawali al, kemudian ismul alam, kemudian al-dhamair, isim isyarah, isim mausul, dan yang keenam adalah al-mudhaf ila al-ma'rifah. Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Dan kita sebutkan juga ada satu lagi tambahan, itu yang diperlakukan seperti ma'rifah meskipun bentuknya nakirah, namun khusus pada pembahasan al-munada, yaitu nakirah maqsudah, bentuknya nakirah namun ada satu tertentu yang dimaksud. Dan berikutnya kemarin kita juga sudah membahas taksim al-kalimah min hadal i'rab al-bina, pembahasan kata berdasarkan i'rab dan binaan. Karena kita bahas terlebih dahulu pengertian mu'rab dan mabni. Bahasanya mu'rab itu setiap kata yang
bisa berubah akhirannya jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Nah, kemarin kita sampaikan, yang kita tekankan, jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi adalah faktor i'rab, bukan faktor yang lain. Karena perubahan akhir kata itu ada faktor yang lain juga, seperti penyelarasan bunyi. Tapi yang kita menjadi fokus di sini adalah karena faktor i'rab, perubahan karena faktor i'rab. Kalau mu'rab bisa berubah akhirnya karena kalau ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Sedangkan mabni kebalikannya, mabni itu tidak bisa berubah akhirnya meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Maka dia hanya satu kondisi saja, maksudnya satu bentuk saja, bentuk akhirannya. Meskipun sebenarnya mabni itu juga bisa berubah akhirannya karena faktor yang lain, bukan karena faktor i'rab, seperti karena penyelarasan bunyi tadi, karena munasabah. Wafaqanallahu jami'an. Dan kemarin juga kita sudah bahas pengelompokannya, kelompok kata apa saja yang masuk ke mabniyat. Jadi ada dua pengelompokan, ada al-mabniyat, ada aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabniyah. Al-mabniyat itu maksudnya semua bagian dari kelompok kata tersebut semuanya mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Sedangkan kelompok yang kedua, aghlabuha mu'arabah, mayoritasnya mu'arab, namun sebagian ada yang mabni. Yang termasuk al-mabniyat itu ada tiga. Al-mabniyat salas. Kelompok yang mabni itu ada tiga. Yaitu apa saja? Al-huruf, al-af'al al-madiyah, wa af'alul amr. Semua harf itu mabni. Semua fi'il madin juga mabni. Dan semua fi'il amr juga mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Sedangkan kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni, itu tersisa hanya dua, yaitu al-asma dan al-af'al al-mudhari'ah. Kebanyakan ism atau mayoritas ism itu mu'rab, namun ada sebagian, ada beberapa ism yang mabni. Demikian juga fi'il mudhari. Kebanyakan atau mayoritas fi'il mudhari itu mabni. Mayoritas atau kebanyakan fi'il mudhari itu mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Itu Ibu ya. Insya Allah tidak bingung Ibu ya, bagian ini. Dan kemarin juga sudah mulai kita bahas al-huruf dan al-af'al al-madiyah. Al-mabniyat, kemarin kita sudah membahas dua kelompok kata al-mabniyat, yaitu al-huruf dan al-af'al al-madiyah. Sebelumnya, kita sebutkan bahwasanya al-mabniyat, tiga kelompok kata al-mabniyat ini, saat kita i'rab selalu kita katakan mabni, la mahalla lahu minal i'rab. Mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Selalu seperti itu. Dari semua tiga-tiganya ini, baik huruf, fi'il madhi, fi'il amr, selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. Ah, kita meskipun kita tahu bahwasanya tiga kelompok kata ini selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah alamatul bina, tanda bina. Tanda binanya karena saat kita mengi'rab meskipun suatu kata itu mabni tetap kita harus menyebutkan tanda binanya apa, misalkan mabniun alal fathi atau mabniun ala sukun dan seterusnya. Kalau al huruf bagaimana? Ma alamatu binaiha? Ah, alamatu binaiha anna al huruf mabniun ala harakati awakhiriha. Jadi fi apa namanya? Al huruf semua harf, perhatikan, semua harf tanda binanya itu harokat terakhirnya. Jadi mudah. Tinggal kita lihat harokat terakhirnya apa. Berarti itu tanda binanya. Maka di sana ada empat kemungkinan tanda bina pada huruf. Yaitu bisa mabnun ala sukun, ala fathi, ala kasri, wa ala dham. Mabnun ala sukun misalnya min harfu jar, min mabnun ala sukun. Tanda huruf terakhirnya sukun. Contoh dari mabniun ala fathi, saufa huruf terakhirnya fathah tandanya, berarti mabniun ala fathi. Atau misalkan di sana mabniun ala kasri seperti li, bi. Nah, itu huruf-huruf yang tandanya kasrah. Kemudian yang mabni ala dhamm contohnya mundu. Huruf terakhirnya dhamma. Berarti mabniun ala dhamm.
Ini sudah kita bahas kemarin dan kita juga sudah bahas juga al-af'al al-madiyah. Ma alamatu bina'i al-af'al al-madiyah? Tanda binanya apa? Anna al-af'al al-madiyah mabniyah ala harakati awakhiriha. Sama. Mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Kita sampaikan kemarin, ini kita mengambil madhab yang mudah dan yang diikuti mayoritas orang zaman sekarang. Karena sebenarnya di sana ada mazhab yang lain terkait tanda binanya fi'lun madhin. Seperti di dalam kitab Al-Ajurumiyah Ibnul Al-Ajurumi itu mazhab beliau tanda binanya fi'lun madhin itu adalah selalu fathah. Namun kadang fathahnya zahirah, terkadang fathahnya muqaddarah, kadang fathahnya kelihatan, kadang fathahnya nggak kelihatan. Tapi kalau mudahnya kita mengikuti madhab yang lain, ini tanda bina fil madin itu adalah sesuai dengan harokat terakhirnya. Karena itu tinggal kita perhatikan saja harokat terakhirnya apa, berarti itu tanda bina. Maka di sana ada tiga kemungkinan alamatu bina illa af'al al-madiyah. Tanda binanya fi'il madin itu ada tiga kemungkinan. Bisa mabniun ala fathi, bisa mabniun ala ad-dhammi, bisa mabniun ala sukun. Waffaqana Allah jami'an. Sesuai dengan harokat terakhirnya apa? Mabniun alal fathi seperti dhahaba, dhahaba, dhahabat, dhahabata. Sedangkan mabniun alal dhamm seperti kalau bersambung dengan wawul jamaah, dhahabu. Kalau misalkan mabniun ala sukun dimulai dari nunun niswah, wamirhunna. Sampai terakhir itu semuanya mabniun ala sukun. Dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu semuanya mabniun ala sukun. Subhanallah jami'an. Kemarin kita sampai di sini, wahai kalian. Hal min soal qabla an nastamir. Berarti cara ngirupnya gitu ya Ustaz. Eh, misalkan zahaba fi'lun madi gitu. Mabni Fi'lun madhi. Naam. fi'lun madi mab, mabniun ala fathi gitu Ustaz. Naam, Terus sahih. Mabniun ala al-fath. tambahin lagi Min la al-i'rab. mahalalahu gitu. Tambahin kayak gitu lagi atau Naam. nggak Ustaz? Oh, Ya, nah, iya. nah. La Nah, mahalalahu minal i'rab gitu ya Ustaz. naam. Nah, Nah, Itu mantap khusus. kan, Mbak Hadi? Mantap. Nah. Ini khusus tiga kelompok kata ini tadi. Al-mabniyat itu al-huruf, nah, nah. al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr. Mantap, Mbak Hani. Ibu. Keren. Wow, ya. Soal Sama akhir. Ustaz. Nah, لا nastabir يوجد Ustaz. سؤال آخر. نستمر إلى النوع الثالث للمبنيات. Kita lanjutkan ke jenis yang ketiga dari kelompok kata al-mabniyat, yaitu af'alul amr. Af'alul amr. Bagaimana dengan tanda bina pada af'alul amr? Ma alamatu bina'i af'alul amr? Maka biasanya disebutkan di kitab-kitab nahwu annal af'al al-amr mabniyatun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Atau kita istilahkan di sini mabniyun ala misli halati mudhari'ihi fil i'rab. Intinya, tanda bina fil amr adalah persis seperti tanda jazm saat saat menjadi fi'il mudhari. Jadi saat menjadi fi'il mudhari majzum tanda jazmnya apa? Maka itu juga tanda binanya saat menjadi fi'il amr. Kurang lebih seperti itu. Bingung tidak Mas sekalian? Jika Jadi kalau misalkan fi'il amr, kalau misalkan fi'il mudhari majzum tanda jazmnya adalah sukun, maka saat kita rubah jadi fi'il amr maka tanda binanya juga sukun, mabniun ala sukun. Tapi kalau misalkan saat majzum fi'il mudhari majzum tanda jazmnya adalah hadzfun nun, maka saat menjadi fi'il amr
juga tanda binanya adalah hadfun nun. Kalau saat menjadi fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, maka saat Atau menjadi fi'il amr juga mabniun ala hadfi harfil illah. Kalau saat menjadi fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya bukan tanda jazm. Atau kalau misalkan saat menjadi fi'il mudhari dalam keadaan jazm fi halat fi mahalli jazm, itu fi'il mudhari tersebut mabniun 'alal fathi, maka tetap saat menjadi fi'il amr tetap mabniun 'alal fathi. Betul bukan? Wafaqnallah jami'an. Maka di sana ada 4 kemungkinan tanda bina fi'il amr. Ada berapa Umahat? Ada 4. Ada 4 kemungkinan tanda bina fi'il amr. Apa saja? Fi'il amr itu bisa mabniun 'ala hadfin nun, bisa mabniun 'ala hadfi harfil illah, bisa mabniun 'ala al-fathi, bisa mabniun 'ala sukun. Jadi ada 4 kemungkinan itu. Mabniun 'ala hadfin nun, mabniun 'ala hadfi harfil illah, mabniun 'ala al-fathi, atau mabniun 'ala sukun. Berikutnya, kapan saja ini berlaku gitu kan. 4 tanda bina ini berlaku kapan saja. Baik, kita bahas satu persatu. Kapan fi'il amr itu mabniun 'ala hadfin nun, mabni dan tanda binaannya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Kapan itu? Idza kana mudhari'uhu min al-af'alil khamsah. Jika fi'il mudhari'nya termasuk al-af'alul khamsah. Jika fi'il mudhari'nya termasuk al-af'alul khamsah. Masih ingat umat sekalian al-af'alul khamsah itu yang mana saja? Yang bagian Yang ada nun. Yang mana Mas iya, sekalian? Al-af'alul yang khamsah itu ada yang nunnya. Oh, gimana? yang yang haba. terus ada huruf mau apa sih? Alif, mau, ya gitu ya Ustaz. Sahih. Al-af'alul khamsah adalah setiap fi'lun mudhari yang akhirannya bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah atau Ya. ya'ul mukhatabah. Maka nanti akan ketemu 5 bentuk. Misalkan yang bersambung dengan aliful isnain. Huma, huma yadhhabani, dan antuma tadhhabani. Kemudian yang bersambung dengan wawul jamaah ada hum yadhhabuna dan antum tadhhabuna. Kemudian yang bersambung dengan ya'ul mukhatabah anti tadhhabina. Jadi dulu ya. Makanya disebut al-af'alul khamsah karena memang hanya ada 5 bentuk itu tadi. Makanya disebut al-af'al al-khamsah. Jadi setiap fi'lun mudhari yang akhirannya bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Namun, kalau kita terapkan pada fi'lul amr, umat sekalian. Kalau kita terapkan pada fi'l amr, berarti fi'l amr itu kan dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya tuh ya. Iya. Ustaz. Dari 6 dhamir itu tadi, yang merupakan al-af'alul khamsah itu 4. Antuma yang mudzakkar, antum, kemudian anti, dan antuma yang muannats. Ya tuh ya. Ustaz, anti. Tersisa hanya dhamir anta dan antunna saja yang bukan al-af'alul khamsah. Ya tuh ya. Dan Iya Ustaz. Tersisa anta hanya dan anta dan antunna. Jadi yang tengah semuanya al-af'alul khamsah. Sedangkan anta bukan al-af'alul khamsah, antunna juga bukan al-af'alul khamsah karena diakhiri nunun niswa. Bagaimana penerapannya? Kalau kita perhatikan di sana contohnya di sana usjudu, usjuda, usjudi, usjudu itu fi'lun mudhari'nya aslinya tasjuduna. Saat menjuzum jadi lam tasjudu. Tanda jazmnya
dihapus huruf nunnya, hadfun nun. Aslinya tasjuduna, saat majzum lam tasjudu, dihapus nunnya, ya kan Ibu ya? Ya, Tanda Ustaz. jazmnya hadfun nun. Maka saat Hmm. menjadi fi'il amr juga dihapus juga huruf nunnya, jadinya usjudu. Usjuda aslinya tasjudani. Usjuda Sudah. aslinya tasjudani. Saat majzum lam tasjuda, dihapus huruf nunnya. Alamatul jazmihi hadfun nun. Maka saat menjadi fi'il amr juga sama, dihapus huruf nunnya juga, jadinya usjuda. Terakhir di sana yang bersambung dengan yaul muqatabah, usjudi aslinya tasjudina, anti tasjudina. Kalau majzum lam tasjudi, Pas judi. tanda jazmnya hadfun nun. Alamatul jazmihi hadfun nun. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf nunnya, jadinya usjudi. Hakata. Bingung tidak Mas sekalian? Judi. 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 Bingung tidak? Insya Allah enggak, Ustaz. Kan soal ada pertanyaan Wahab? Lama, Ustaz. Nama? Mm-mm. Tadi Ini diulang aja betul-betul Ustaz. tidak ada pertanyaan. Af'alul Bagaimana? khamsah itu tadi gimana Ustaz? Yang fi'lun yang ber apa? Ilmu Aliful isnaini bersambung Bukan gimana? semua fi'il. Bukan semua fi'il. Tadi saya katakan Dori. al-af'al khamsah adalah Oh, fi'lun mudhari yang fi'lun mudhari. akhirannya bersambung dengan Oh iya, fi'lun fi'lun mudhari mudhari. yang akhirannya bersambung dengan Alif. alifun isnain Wow. atau wawul jama'ah atau yaul mukhatabah. Ya khotbah yang bersambung. Ilmu Dori. Al-akhar, ada lagi pertanyaan yang lain? La yujad? Ma fi soal? Lama, Ustaz. جيد. نستمر إذن إلى علامة البناء الثاني. Tanda bina yang kedua pada fi'il amr, yaitu hadfu harfil illah. Kapan tanda bina ini, yaitu hadfu harfil illah, ini berlaku pada fi'il amr? Kapan? Idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhiri. Jika fi'il mudhari'nya merupakan fi'lun mu'tal akhir, atau istilah lainnya fi'lun naqis, yaitu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Kalau fi'lun mudhari'nya merupakan fi'lun naqis atau fi'lun yang diakhiri huruf illah dengan jenis huruf apapun, entah itu huruf illahnya alif, waw, atau ya, maka tanda bina fi'il amr tersebut adalah hazfu harfin illah. Persis saat menjadi fi'il mudhari' majzum. Kalau menjadi fi'il mudhari' majzum, sedangkan akhirannya adalah huruf illah, maka tanda jazmnya adalah hazfu harfil illah, dihapus huruf illah. Kita sebutkan di sana beberapa contoh. Misaluhu, ud'u, iqdi, dan ikhsha. Ud'u ini fi'il amr, sedangkan fi'il mudhari'nya aslinya tada'u. Karena aslinya da'a, yada'u, anta, tada'u. Ada wawunya aslinya. Namun saat majzum, maka jadi lam tada'u. Alamatu jazmihi hadfu harfin illah. Tanda jazmnya dihapus huruf illahnya. Lam tada'u. Maka saat menjadi fi'il amr juga sama, dihapus huruf illahnya juga, jadinya uda'u. Bingung tidak Mas sekalian? Sebentar Ustaz. Oh iya,
Jadi odok. Eh, udang. Oh, dihapus arfu ilahnya gitu ya. Nah, Nah, Ustaz. Ada wawunya contoh, tadinya. contoh yang kedua, iqdi, iqdi aslinya fi'il mudhari'nya adalah taqdi, ada ya-nya. Qadha Odok. yaqdi, Udang. qadha yaqdi. Apa, Udang. apa namanya? Hmm, Qadha yaqdi itu apa? Bisa udang. artinya mengqadha, bisa artinya memutuskan Udang. perkara. Udang. Taqdi. Ya. Lam. Taqdi, taqdi. Ya, aslinya ada ya-nya seperti itu. Mm-mm. Ketika majzum, maka jadi lam taqdi. Ah, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Lam taqdi. Demikian. Maka Iya. saat menjadi fi'il amr, juga sama, dihapus juga huruf illahnya. Jadinya Ya. iqdi. Itu ibu ya. Nah, Yang Ustaz. tidak. Sama. Nanti Ah, minta. contoh yang ketiga, ikhsha. Ah, Ini ish. fi'il mudhari'nya aslinya takhsha. Ada alif maksurahnya. Aksha. Khashiya yakhsha. Ada alif maksurahnya di belakangnya. Yaitu takhsha. Anta takhsha. Namun, saat majzum, jadinya lam Lam. takhsha. Dihapus huruf illahnya. Alamatu jazmihi hadfu harfin illah. Tanda, tanda jazmnya dihapus huruf illahnya. Lam takhsha. Maka Ikhsha. saat menjadi fi'il amr, juga dihapus huruf illahnya. Jadinya ikhsha. Ikhsha. Gitu ya, Bu ya. Jadi semua ini, tiga contoh ini, huruf illahnya berbeda-beda. Tadi ud'u, huruf illahnya waw. Iqdi, huruf illahnya ya. Ikhsha, huruf illahnya alif. Alif. Namun sama, semuanya, karena semuanya diakhiri huruf illah, maka saat jadi fi'il amr, mabniyun ala hadfi harfil illah. Ilah. Mabniun harfi hasfi harfu ilah. Namun, umat sekalian, tanda ini, yaitu hadfu harfil illah ini, hanya berlaku pada dhamir anta saja. Hmm. Pada domir anta. Mm-mm. Hanya Hanya. berlaku pada dhamir anta. Gitu ya, Bu ya. Karena kalau misalkan dhamir antuma, anti, antuma, itu masuknya al-af'alul khamsah yang pertama tadi. Sedangkan dhamir antunna itu tanda binanya fi'il amarnya, maksudnya tanda bina fi'il amarnya itu selalu sukun. Nggak mungkin nggak. Seperti saat menjadi fi'il mudhari itu selalu mabniun ala sukun, saat menjadi fi'il amr juga tetap selalu mabniun ala sukun. Sukun. Gitu ya, Bu, ya. Untuk tanda yang kedua ini hanya berlaku pada dhamir anta. Hal min soal, ada pertanyaan, Wahad? Fi'il mabni. Fi'il amr itu fi'il mabni ya. Fi'lul amr disebutkan. Fi'lul amri Oh, enggak maksudnya mabniun. fi'il amr itu fi'il mabni tapi dia sama berlaku fi'il-fi'il yang tadi yang hasfun nun gitu ya Ustaz. Ya, tapi Tuh, itu menjadi tanda binanya. Tapi eh, itu menjadi dan tanda binanya, soalnya bukan tanda kalau dia jazm. mabni harusnya kan dia eh, kok aku nggak belum nyambung ya Ustaz. Kok dia kayak oh, astagfirullah, astagfirullah. Ya udah Ustaz lanjut aja deh aku Eh, ikut apa dulu. yang mana nih? Iya, iya Bu.
maksud tadi gini, kan dia mabni ya, harusnya dia nggak susah-susah gitu, tapi dia harus diperhitungkan lagi. Karena dia harus balik ke fi'il mudhari sih ya Ustadz ya. Sahih, karena fi'il amr itu kemarin kita bahas bahwa fi'il amr itu cara Eh, membuatnya bagaimana fi'il eh, amr. Cara membuatnya adalah iya diambil dari benar-benar. fi'il mudhari, Dori. kemudian dihapus harfu mudhara'ahnya, kemudian bentuk akhirannya dibentuk Berarti harus seperti mikir ke saat sana, harus majzum. mikir ke mudorenya dulu gitu. Kan kalau si Madi kan langsung akhiran Ribetnya. gitu ya. Ini, Ya, ini berarti aku harus itulah mikirin. uniknya fi'il amr. Astagfirullah. Aku harus mikir ke bentuk mudorenya dulu, terus dalam keadaan makzum gitu ya Ustaz. Terus dilihat Ya, lagi dia ada arfur ilahnya atau Betul. enggak gitu ya Allah. Oh, tuh, Astagfirullah, ya udah ya Ustaz, ya Ustaz. pasrah. Berat bener. Nah Ustaz, nah Ustaz. Nanti betul kali ya mungkin ya. kalau udah di soal baru ini kali ya Ustadz ya. Kalau di Astagfirullah, astagfirullah. kan teori dulu Mbak. Nah Ustaz, Astamir Ustaz. نستمر إلى العلامة الثالثة أو علامة البناء الثالثة. Kita berpindah ke tanda bina fi'il amr yang ketiga, yaitu al-fath. Fathah. Kapan fi'il amr mabniun 'ala al-fathi? Mabni dan tanda binanya adalah fathah. Kapan? Itu berlaku idza ittasalat bihi nun taukid. Jika fi'lun mudhari itu bersambung dengan nun taukid. Kapan wahai sekalian? Bersambung dengan nun Jika taukid. ah, jika bersambung dengan Nun nun taukid. taukid. Nun taukid itu seperti namanya, fungsi secara makna nun taukid adalah menegaskan, menegaskan kata perintah tersebut. Kalau atau fi'il mudhari juga, ya, fi'il mudhari itu juga bisa menggunakan nun taukid. Yang bisa menggunakan nun taukid itu fi'il mudhari dan fi'il amr saja. Dengan fi'il madhi tidak bisa. Nun taukid. Nun taukid secara makna tadi untuk menegaskan makna fi'lun tersebut. Namun kalau kita lihat bentuknya, nunu taukid itu ada dua bentuk, mas sekalian. Ada nunu taukid as-saqilah, ada nunu taukid al-khafifah. Ada yang berat, ada yang ringan. Nunu taukid as-saqilah itu yang harokatnya fathah dan bertasydid. Misalkan di sini seperti contoh disebutkan di sana ada usjudanna, tasjudanna. Kalau yang khafifah, kalau yang khafifah bukan gubernur Jawa Timur, Jangan sih Ustadz. Oh, yang namanya iya. khafif. Bismillah, kopi Pak. Nah, Udah jadi Bu gubernur- dia hebat, Masya Udah Allah ya Bu. jadi. Barakallahu fiik. ya dua periode karena kan dia orang Kim Plus. Iya pasti Astagfirullah. Ustadz. Aku aja nggak ngerti Ustadz ngomong Kim itu apalah. Nggak penting Ya banget gitu sih lah Pak. biar. Ya setidaknya biar kita nggak jadi korban politik kan. Tuh Madi. Kita Iya. tertipu dengan drama politik. Terus Samina Watona aja lah Bu lah. Ya, kalau Ridwan Kamil kan juga orang Kim Plus juga. Ya Sami mau. Tahu itu. Kim plus. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, Itu Ustaz. Khofifah gubernurnya Bu Ayu. Orang Malang Bu Ayu. Ayo. Nah, KTP Jakarta, Ustadz. Oh, nggak tahu itu. Gak mau yang apa yang Ayo. Tapi kalau secara agama gimana Ustaz? Kan dia perempuan Ustaz. Ya kalau Nggak apa-apa ya secara Ustaz. kata siapa nggak apa-apa. Nggak boleh Oh, ya apa-apa. Ustaz. Bukan Astagfirullah. nggak apa-apa, nggak mama. Gak mau. Iya tuh perempuan ya Mbak Hani ya. Baru
Tapi semua calonnya Jawa Timur perempuan. Astagfirullah, astagfirullah. Tiga-tiganya perempuan. Khofifah, Risma, satu lagi siapa? Nggak tahu. Kalau Ustadz ini berarti Drama Jawa saja. Tengah kalau Ustadz. Kalau saya sekarang tinggal di Jawa Tengah, tapi KTP masih Jawa Timur. Oh, berarti gubernurnya Ustadz itu bukan Iya gubernur. benar. Malahan yang Bu Ayu. Tapi saya tidak memilih kalau kemarin tidak pulang juga. Nggak milih Kalau ya, Ustaz? dipilih juga nggak, kalau mau memilih juga nggak ada pilihan. Bayu, Saya, Bayu milih apa Bayu? Bu Ayu jangan-jangan nggak saya milih bilang, Joseph. saya bilang ke orang tua saya kemarin, udah coblos semuanya. Tapi katanya Sama. bener Bu, aku nggak ngikutin tapi informasinya katanya apa golputnya tinggi banget gitu ya. Yalah, pada Ya panas sekarang semua. untuk pilkada sekarang tingkat golputnya sangat meningkat dibanding dengan sebelum. Ya, nah, benar Ustadz. Jadi Soalnya ya udah sudah. banyak konflik kepentingan juga sih. Yang Iya. sono juga ada kepentingannya, sini juga ada kepentingan. Saling menunjukkan. Kalau saya Astagfirullah. nggak tahu ya, ini prediksi saya pribadi, Mas. Saya memprediksi itu dalam beberapa tahun ke depan itu akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Udah kayaknya Ustaz. Ya, tapi kan sekarang kan Nunggu nggak tahun depan. betul nampak banget. Belum kelihatan Nah, banget itu ya Ya Ustaz. masih. lah, Bu. Kita mah Jadi belajar aja lah Bu ya. Ya sekarang deh, yang politik yang ya. apa namanya, yang nggak ikut, yang nggak ikut pemilu kan ya masih berapa persen itu. Tapi nampaknya semakin lama kan semakin meningkat orang yang nggak mau ikut pemilu. Setelah aja. Nah, nah. Kecuali kalau misalkan ada perbaikan. Tapi ya Allah alam, semoga Allah menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara. Amin. Kita Amin. kembali ke laptop Mas Garin. Ustadz. Non taukid tadi Ustaz. Ada berat, ada Gitu. ada berat, ada nyatet. Hovifa. Khofifah, Dari nunu taukid ada as-saqilah, ada al-khafifah. Kalau nunu taukid al-khafifah berarti yang ringan. Al-khafifah kan artinya ringan. Ringan ya. Tapi kemarin bukan musuh yang ringan. Ah, kalau khafifah itu artinya ringan. Kalau nunu taukid al-khafifah itu yang bentuknya nun sukun, Ibu sekalian. Jadi tidak ada harokatnya sama sekali. Misalnya tasjudan dan usjudan. Sudah seperti itu. Usjudan. Nah, jadi sudah sukun begitu saja nun. Oh, sukun aja. Namun saat bersambung dengan fi'lun hukumnya sama. Maksudnya perubahan yang ditimbulkan itu sama. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Secara makna dan secara zahir tulisannya dan lafadznya itu sama sudah. Hanya nun bertasydid fathah dan nun sukun udah bedanya itu saja. Gitu ya Bapak ya? Wafaqanallah jami'. Bagaimana kalau fi'lun atau fi'il amr? Fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Di sini disebutkan kita sebagai contoh kalau bersambung dengan nun taukid maka jadi mabniun al fathi. Misalkan di sana usjudanna dimulai dari fi'il mudhari'nya sebenarnya. Saat menjadi fi'il mudhari' pun juga mabniun al fathi. Jadi anta tasjudanna seperti itu. Maka saat menjadi fi'il amr pun juga tetap seperti itu. Tetap mabniun alal fathi seperti itu. Jadi usjudanna. Gitu ya, Ibu ya. Usjudan. Namun lagi-lagi umat sekalian, kalau yang kita bahas adalah fi'il amr, maka ini hanya berlaku pada dhamir anta saja. Ini hanya berlaku pada dhamir anta. Tapi kalau kita lihat fi'il mudhari, kalau pada fi'il mudhari secara keseluruhan, maka fi'il mudhari saat bersambung dengan nunu taukid dan jadi mabniun al fathi itu hanya fi'il mudhari yang akhirannya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Seperti huwa yadhhabu, kemudian hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, dan nahnu
nadhhabu. Itu akhirannya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Itulah Nah, fi'lun mudhari kalau bersambung dengan nun taukid jadi mabniun 'alal fath. Itu ya, Bu ya. oke. Karena kalau yang misalkan al-af'alul khamsah bersambung dengan nun taukid, maka nanti akan ada perlakuan khusus, tetap mu'rab, bukan bukan mabniun 'alal fathi kalau fi'lun mudhari' nih. Ah, kemudian juga kalau bersambung dengan kalau akhiran fi'lun itu bersambung dengan nunun niswah, maka tetap mabniun 'ala sukun seperti saya katakan tadi. Fi'lun mudhari' kalau bersambung dengan nunun niswah itu selalu mabniun 'ala sukun. Sampai kapanpun nggak berubah-berubah, selalu mabniun 'ala sukun. Gitu ya, Bu ya. Jadi tanda yang ketiga ini juga hanya berlaku kalau pada fi'il amr itu hanya berlaku pada dhamir anta, Anta. tidak berlaku pada dhamir ini. Begitu ya, Bu ya. Wadih wahad. Apa Ustadz barusan? Anta. Apanya? Untuk yang nomor 3 berlaku untuk dhamir anta. Iya. Nah, untuk dhamir anta saja. Kalau konteks yang kita bahas adalah fi'il amr. Amar ya. Kok anta Ustadz? Ya, Karena nggak karena kalau bersambung dengan ya. ini yang secara langsung ya, fi'il kalau akhirannya bersambung secara langsung dengan nun taukid, maka mabniun 'alal fathi. Tapi kalau misalkan dari al af'alul khamsah, kalau misalkan asalnya dari af'alul khamsah, maka nanti bentuknya berbeda lagi. Misalnya tadi contoh-contoh yang di atasnya. Kalau kita tambahkan nun taukid, maka usjudunna, kemudian usjudani dan usjudinna. Jadinya seperti itu. Bentuknya berbeda. Dan kalau misalkan bersambung dengan nunun niswah jadi usjudnani. Jadinya seperti itu. Jadi yang akhirannya fathah itu mabniun 'alal fathi itu hanya dhamir anta saja. Itu kalau fi'il amr ya. Kalau fi'il amr. Kalau fi'il amr. Tapi kalau fi'il mudhari tadi, fi'il mudhari ada huwa yadhhabu, hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Itu fi'il mudhari yang akhirannya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Bingung tidak, Wah? Karena kan Ustadz. fi'il amr itu kan hanya dhamir mukhatab saja, hanya 6 dhamir saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya atau ya. Ya, Ustaz. Nah, kalau misalkan anta sudah jelas di sini. Kalau anta bersambung dengan nun taukid maka jadi mabniun 'alal fathi. Sedangkan kalau antuma, antum, anti, antuma itu termasuk al-af'alul khamsah tadi. Ya. Maka saat Ya. bersambung dengan nun taukid berbeda, tetap tetap apa tanda binanya adalah hazfun nun. Jadi bentuknya tadi saya contohkan tadi us kalau usjudu disambung dengan nun taukid jadi usjudunna, bukan fathah, nggak Judul. ada fathahnya. Kalau misalkan usjuda jadi usjudani, nggak ada Judul. fathahnya juga. Kalau usjudi jadi usjudinna, nggak ada fathahnya juga. Kalau misalkan antunna, dhamir antunna bersambung dengan nun taukid, jadi usjudnani, nggak ada fathahnya juga, tapi usjud tetap sukun, usjudnani. Judul. Jadi persis seperti fi'lun mudhari'nya saat bersambung dengan nun taukid. Tauhid. Itu Ustadz. Bagaimana, Om? Masih bingung tidak, Om? Saya sih bingung, Ustaz. Tidak masalah Sama, karena mungkin sama soalnya masih. Nggak maksudnya, oh itu khusus kalau nyambung dengan nun taukid gitu ya Ustadz. Kalau tidak bersambung dengan nun taukid, anta kan jadinya sukun gitu kan Ustadz. nah, aslinya sukun, Nah usjud, itu benar-benar. demikian. Makanya tadi, kapan tanda bina fathah ini berlaku? Idza ittasalat bihi nunu taukid. Jika bersambung dengan nunu taukid. Kan gitu ya. Tapi, saya katakan lagi, tapi ini hanya berlaku pada domir anta. Anta, oh Domir iya iya Ustadz. bersambung dengan nunu taukid,
maka jadi mabniun alal fathi usjudanna gitu ya. Berarti anta, tapi jika dia bersambung dengan nun taukid gitu kan Ustaz. Tapi kalau Naam sahih. anta tidak bersambung berarti ala sukun gitu kan Ustaz. Naam sahih asli Oh betul. iya iya. Baik Ustaz. Nah, bahkan bahkan kalau kondisi ketiga ini bersambung dengan nun taukid ini meskipun aslinya dari fi'lun mu'tal akhir misalkan fi'lun naqis itu tetap mabniun alal fathi juga misalkan ud'u jadi ud'uwanna iqdi jadi iqdiyanna ikhsha jadi ikhshayna jadi seperti itu. Apa ikhshayanna maksud saya apa ikhshayanna demikian jadi mabniun alal fathi setiap yang kalau dhamir anta fi'lun mudhari atau fi'il amr bersambung dengan nunu taukid maka jadi mabniun alal fathi. Gitu ya. Baik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Coba. Hal min Usjudan. soal masih ada pertanyaan wah. Astagfirullahaladzim. Usjudan. 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 كان ليس لديكنا سؤال فنستمر إلى العلامة الرابعة أو علامة البناء الرابعة tanda bina fi'il amr yang keempat yaitu as-sukun. Ini mudah mas sekalian. As-sukun ini asal, kondisi asal. Kapan fi'il amr itu mabniun ala sukun? Ya, ini fi masih wadhalik. Maksudnya selain kondisi tiga kondisi yang kita sebutkan tadi. Kalau bukan termasuk al-af'al al-khamsah dan juga bukan waqtal akhir dan tidak bersambung dengan nun taukid, maka fi'il amr itu mabniun ala sukun. Gitu ya, Bu ya? Nah, Jika Ustaz. bukan dalam kondisi tiga yang kita sebutkan di awal tadi, maka Khamsah. fi'il amr itu mabniun ala as-sukun. Uh, contohnya di sana usjud dan usjudna. Dan ini tanda sukun ini hanya berlaku pada dua dhamir, yaitu anta dan antunna. Karena kalau yang dhamir yang lain kan af'alul khamsah ya kan Ibu? Al-af'alul khamsah. Ya, Anta tidak? dan antuna. Anta Nah, dan antuna. usjud anta ya. Usjudanna antunna. Subhanallah. Jadi kalau Usjudan. al-af'alul khamsah yaitu kondisi yang pertama tadi. Tanda binanya hadfun nun selalu seperti itu. Hazfunun. Sedangkan kalau yang dhamir anta itu bisa kondisi asalnya itu mabniun ala sukun. Tapi kalau misalkan huruf terakhirnya huruf illah maka hadfu harfil illah tanda binanya. Tapi kalau misalkan bersambung dengan nunu taukid jadi mabniun ala fathi itu dhamir anta. Ada tiga kemungkinan dhamir anta itu. Tapi kalau dhamir antunna itu selalu mabniun ala sukun, nggak ada kemungkinan yang lain. Itu ya, Pak ya. Ya, Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal. Ada pertanyaan tidak Mas Firman? Memang, Ustaz. Allah jelas ya Bu ya. Insyaallah, Ustaz. Ada yang masih bingung Mas sekalian? Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Hmm. Ayo Ustaz, masih soal. Dengan ini kita sudah menyelesaikan al-mabniyat as-salas. Ini pembahasan kelompok kata yang al-mabniyat. Yang tiga itu al-huruf
fi'lun madin, dan fi'il amr, ya kan Ibu ya. Tanda binanya masing-masing apa saja. Insya Allah berikutnya kita akan membahas kelompok kata yang selanjutnya, yaitu yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni, yaitu ism dan fi'lun mudhari. Ism dan fi'lun mudhari. Allah langsung. يخلق 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 يخلق. Tidak ada pertanyaan, Mas sekalian? Betul-betul tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalkan ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bagaimana Mas sekalian? Karena mungkin sudah lagi akan dan maghrib. Jadi nanti biar pembahasan ya Arabnya, isam dan fi'il mudhari'nya tidak berarti di pertengahan juga. Iya, Ustaz. Ayo mungkin kita cobakan dulu Mas sekalian bagaimana? Ya, Ustaz. Ustaz. Nah, kita cobakan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari sore hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu berikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, sabar, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang maupun berat. Jika di antara kita yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan saleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang saleh dan saleh. Dan semoga terlahir dari mereka kedua sekolah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa berdoa, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقِ عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهد وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Jazakumullah. Ustaz. Mbak Ani, Bu